Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Di malam hari yang hujan ini, Mimin akan menceritakan kisah horor yang berjudul Sosok Mirip Teman. Dan ini Mimin dapatkan dari kumpulan kisah-kisah horor yang ada di buku. Mari kita mulai ceritanya. Rabu malam, pada September tahun 2001, setelah berminggu-minggu menyelesaikan beberapa pesanan lukisan, rasa penat dan lelah erat merayapi tubuh. Kondisi ini memaksa saya beristirahat lebih awal dibandingkan jam istirahat saya pada malam-malam biasanya. Saat kejadian ini berlangsung, saya masih aktif sebagai pelukis dan tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama beberapa teman. Pengalaman misterius ini dialami teman serumah saya. Teman saya namanya Darto. Menurut Darto, peristiwa itu melibatkan sosok yang sangat mirip saya. Rumah yang kami tempati bersama pada saat itu memiliki 2 lantai. Lantai bawah terdiri dari ruang tamu, 1 kamar tidur, ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Lantai atas terdiri dari 2 kamar. 1 kamar biasanya saya fungsikan sebagai studio lukis, 1 kamar lainnya sebagai tempat ibadah. Hanya ada 1 tangga naik lantai bawah menuju lantai atas. Tangga itu terletak di ruang tengah, sehingga bila kami dari ruang tamu hendak ke lantai atas, mesti melewati dulu ruang tengah, demikian pula sebaliknya. Karena kuatnya rasa lelah, sekitar pukul 21.30 malam, saya sudah terlelap di salah satu sofa panjang di ruang tamu. Entah kenapa malam itu saya memilih untuk merebahkan tubuh di ruang tamu, bukan di kamar tidur seperti biasanya. Sementara itu, teman saya Darto pada waktu yang hampir bersamaan berada di ruang tengah sedang menonton tayangan televisi. Menjelang pukul 00.30, Darto hendak menunaikan ibadah malam setelah membersihkan tubuh di kamar mandi. Darto pun beranjak ke lantai atas menuju ruang ibadah. Sebelum memasuki ruang ibadah, Darto menyempatkan diri menengok ke kamar yang biasanya saya fungsikan untuk melukis. Kebetulan malam itu Darto melihat pintu kamar terbuka dan lampunya menyala terang. Apa yang dilihat Darto di kamar lukis bukanlah pemandangan yang baru atau bahkan aneh. Dia melihat saya sedang asik melukis di depan sebidang kanvas. Dia dapat mengingat betul saat melongok ke kamar lukis, dia melihat saya tersenyum aneh kepadanya. Beberapa saat berlalu, Darto pun selesai beribadah malam. Dia pun beranjak keluar dan bermaksud beristirahat di kamar bawah. Sebelum melangkah turun melalui tangga, dia kembali menyempatkan diri menengok sesaat ke kamar tempat saya biasanya melukis. Di dalam lukis kamar tersebut, Darto masih melihat saya yang semakin larut memainkan kuas di atas kanvas. Setelah menuruni tangga, tiba-tiba ada semacam dorongan aneh yang membuatnya untuk tidak langsung melangkah ke kamar tidur di ruang bawah. Pikirannya seperti ingin melangkah sesaat ke ruang tamu. Darto pun melangkah ke ruang tamu mengikuti pikirannya. Tapi apa yang didapati Darto sungguh membuat tubuhnya lemas, lunglai. Keringat dingin mengucur dan rasa gemetar tak lagi mampu dia tahan. Mengapa? Karena apa yang dia pandang adalah sesuatu yang nyaris membuat jantungnya berhenti berdetak. Dia melihat tubuh saya yang sedang tertidur pulas di atas sofa panjang di ruang tamu. Hanya ada satu pertanyaan dalam benak Darto yang muncul kala itu. Kalau saya melihat Eko tertidur pulas di ruang tamu, lalu siapa yang tadi melukis di lantai atas ya? Beberapa saat kemudian Darto memberanikan diri membangunkan saya yang masih tertidur pulas. Dengan tubuh gemetar, dia menceritakan kejadian yang baru saja dilihatnya di ruang lukis lantai atas. Setelah mendengar cerita Darto, kami berdua bergegas ke lantai atas. Kamar lukis itu ternyata kosong, tidak ada seorang pun di sana. Kami berdua memperhatikan
ke kiri dan ke kanan dan sekitarnya sambil ada perasaan gemetar dan ketakutan. Darto bergumam dalam hati, mungkin yang tadi aku lihat itu hantu yang iseng memang ingin datang ke sini. Aku teringat pesan dari kakekku, kalau melihat makhluk halus seperti itu, jangan ada perasaan takut. Karena kalau kita ada perasaan takut, kita malah dikerjain sama mereka. Oleh karenanya, saya memberanikan diri bersama temanku ini. Lanjut, aku mengajaknya untuk kembali ke kamar dan istirahat di kamarnya masing-masing. Itulah pengalaman yang kutemui saat tinggal bersama temanku. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, serta meninggalkan komentarnya agar tidak tertinggal video terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.